keselamatan datang dari Kristus melalui gereja. Tetap harus ke gereja. Tetap harus ke gereja. Gereja itu adalah tubuhnya. Maka kalau kepala dan tubuh terlepas itu gimana? Kuyang. Hah? Halo Sobat Muda. Jumpa lagi di Skakmat, serial katekese Katolik untuk umat. Nah, bersama saya Aurora Kisya dari Paroki Santo Elias Gonzaga Surabaya dan rekan saya Antonius Daniel dari Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Dan bersama Romo kita, Romo Sandro dari Paroki Santo Elias Gonzaga Surabaya. Nah, Romo, ini saya ada pertanyaan lagi. Jangan bosan, Romo. Ya, monggo. Nah, jadi saya pernah mendengar istilah di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, menurut saya, pandangan saya, Romo kok di luar gereja tidak ada keselamatan? Apakah mungkin yang kamu tuh kalau berdosa berarti kamu gak ada keselamatan loh. Ayo jangan berdosa. Apa seperti itu sih, Romo? Nah, ya memang benar bahwa di dalam gereja itu ada ajaran tentang di luar gereja tidak ada keselamatan, atau bahasa kerennya dalam bahasa Latin itu extra ecclesiam nulla salus. Bagus ya. Nah, itu istilah ya dalam bahasa Latin. Nah, apa maksudnya di luar gereja tidak ada keselamatan? Nah, pertama kita harus mengerti dulu bahwa keselamatan itu datang sepenuhnya dari Kristus, tetapi melalui gerejanya, gitu ya. Ya. Jadi alur berpikirnya harus jelas gitu ya. Jadi keselamatan itu sepenuhnya datang dari Kristus, ya, dan melalui gereja gitu. Nah, maka kembali lagi, di luar gereja tidak ada keselamatan. Ini maksudnya apa? Apakah orang-orang non-Kristen itu juga yang tidak percaya kepada Kristus otomatis masuk neraka semua gitu? Ya kan? Kayak gitu. Aduh, gimana nih? Gimana ini kalau mau dijelasin? Mari. Nah, ini seharusnya kita mengerti lagi berkaitan dengan istilah tadi. Yang dimaksud dengan istilah ini tak lain adalah gereja mau meyakinkan sungguh kepada setiap pengikut Kristus, dalam hal ini orang-orang Katolik, untuk meyakini sungguh bahwa memang hanya di dalam gereja Katolik itu keselamatan itu akan diperoleh. Ya. Nah, itu tertulis dalam kitab suci loh. Ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya kan? Benar, jelas kan? Nah, itu berarti ya keselamatan itu hanya datang melalui Yesus gitu. Tidak ada yang lain. Itu jelas ya. Nah, tapi sekali lagi diurut kembali kepada istilah tadi yang sudah dijelaskan di awal, bahwa keselamatan itu datang dari Kristus melalui gerejanya. Ya. Maka konsekuensinya apa? Kalau misalnya ada orang Katolik yang sudah meyakini Kristus tetapi pada akhirnya dia meninggalkan iman kekatolikannya, maka gereja mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan. Berarti itu kepercayaan bagi Katolik, ini bukan katanya Romo Sandro yang bilang, tapi itu kata gereja. Mengapa? Karena mereka sudah tahu tentang ajaran gereja Katolik yang mengatakan bahwa hanya Kristus kita akan mendapatkan keselamatan, dan hanya di dalam gereja Katolik keselamatan itu akan diperoleh secara sempurna. Lalu dengan sadar meninggalkan iman kepercayaan itu, maka gereja mengatakan dengan sangat jelas tidak ada keselamatan. Jelas ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen? Iya kan? Betul. Apakah mereka juga masuk neraka semua? Ya, gereja mengatakan dengan sangat jelas juga bahwa setelah Konsili Vatikan kedua, itu gereja meyakini sungguh bahwa di luar sana ada juga kebenaran-kebenaran di agama-agama yang lain gitu. Ya, tetapi sekali lagi gereja meyakinkan sungguh kepada setiap orang Katolik bahwa keselamatan yang paripurna, keselamatan yang utuh, keselamatan yang paling lengkap
itu hanya didapat di dalam gereja Katolik. Maka istilah, bukan istilah tetapi ajaran extra ecclesiam nulla salus di luar gereja tidak ada keselamatan sampai hari ini masih tetap berlaku. Itu keselamatan yang sempurna ya. Wah, ini kebetulan aku ingat tentang keselamatan. Kebetulan ada temanku juga lagi nih. Banyak teman ini. Iya sih. Banyak teman-teman yang problem, yang cerita banyak ke aku. Nah, ini temanku bilang bahwa aku dan udah melakukan sebuah kebaikan banyak. Seperti melakukan hukum kasih juga, kasihnya sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan melakukan kebaikan, udah doa rosario setiap minggu, terus kemudian selalu nurut sama orang tua, selalu di rumah terus, tapi gak pernah aktivis gereja, gak pernah misa gereja pun gak pernah, Romo. Nah, dari situ kayak merasa, temanku bilang, aku merasa udah selamat. Dan dari situ, apakah itu ada keselamatan dari situ, Romo? Nah, kalau kita kembali lagi pada pertanyaan tadi, ya itu berarti saya bisa menyimpulkan dia mengatakan bahwa ya kita cukup berdoa kepada Tuhan, ya melakukan kebaikan dan nggak usah ke gereja, itu kan intinya kan gitu, ya. Nah, pandangan seperti itu perlu kita luruskan, ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya percaya kepada Kristus dan di lain sisi menolak gereja, ngerti ya? Ngerti ya? Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mencintai Kristus, mengasihi Kristus, tapi di lain sisi kita menolak gereja. Itu tidak sejalan dengan ajaran iman kita. Mengapa? Nah, Kristus di dalam gereja itu dianggap sebagai kepala, iya kan? Ya, Kristus itu adalah kepala gereja. Sedangkan gereja itu adalah tubuhnya. Benar ya? Betul. Gereja itu adalah tubuhnya. Maka kalau kepala dan tubuh terlepas, itu gimana? Kuyang. Hah? Kalau tubuh terlepas dari kepala, itu gimana? Sempurna nggak? Tidak sempurna. Maka sama seperti Kristus, ya, yang adalah kepala gereja, dan gereja itu adalah tubuhnya, maka Kristus itu tidak bisa dilepaskan dari gereja. Nah, maka kembali lagi ke pertanyaan tadi. Lalu gimana? Apakah saya cukup berdoa di rumah aja? Percaya kepada Yesus saja? Nggak perlu gereja? Ya nggak bisa lah. Ya. Kita harus percaya kepada Kristus, mengasihi Dia, dan harus ke gereja. Gitu. Jadi seperti yang tadi ya, keselamatan datang untuk apa? Keselamatan datang dari Kristus melalui gereja. Tetap harus ke gereja. Tetap harus ke gereja. Nah, padahal ya Romo banyak loh ini. Zaman sekarang ini anak-anak yang Katolik itu cuma datang ke gereja pas hari raya besar atau malah nggak datang loh. Nah, jadi waktu hari raya besar full nih anak-anak muda. Kita kayak ini orang dari mana gitu loh. Cuma hari besar aja muncul. Itu gimana Romo pandangannya untuk dari gereja ini? Nah, kalau misalnya kita berhadapan dengan fakta yang demikian, maka Anda inilah yang nantinya akan diutus menjadi agent of change, agen-agen perubahan. Hari ini kan udah mendapatkan ya sedikit katekese, maka Anda berdua itu diutus untuk memberikan pemahaman katekese yang baik kepada teman-teman yang dalam tanda petik masih keliru dalam pemahaman tadi. Cukup berdoa kepada Tuhan dan nggak perlu ke gereja. Ya. Jadi itu harus di-clearkan, ya, diberikan wawasan yang baik kepada teman-teman yang mungkin saja belum mampu untuk mengerti istilah tadi, supaya kembali ya menghayati ya iman yang diajarkan oleh gereja itu sendiri. Gitu. Okay. Cara termudah tinggal share video ini ke teman itu ya Romo ya. Jadi langsung dengar dari Romo Sandro sendiri nih. Bener. Nah, terima kasih Romo atas kesempatannya. Kita mau sudahan dulu. Kita tutup bener. dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya di Skagma, serial Katekese Katolik untuk umat.